Saya pertama tadi masuk jam 11 sampai jam agak 12. ke bawah aja biar wajahnya kelihatan. Sampai jam 12 gitu kan, kemudian istirahat sholat dan kembali dari sholat hanya untuk menandatangani produk yang telah disusun gitu kan. Intinya adalah bahwa dasar surat kita itu dipindahkan ke berita acara klarifikasi gitu. Jadi memindahkan itu. Kenapa? Alasan-alasan keberatan untuk tidak akan melakukan penjelasan gitu kan atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan gitu. Jadi ujungnya sebetulnya adalah untuk saya ada 36 pertanyaan gitu ya. Tapi dengan cepat juga kita selesaikan karena sebagian besar pertanyaan itu jawabannya sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2. Begitu. Jadi intinya clear. Apa yang ada dalam surat itu sebagai alasan kenapa kita berkeberatan itu masuk di dalam berita acara klarifikasi. Jadi dipindahkan. Artinya klarifikasi terjadi. Gitu ya. Secara hukum panggilan kita ikuti, penuhi undangan dipenuhi, melakukan penjawaban atas pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan jawaban seperti yang kita sebutkan tadi. Intinya adalah bahwa dalam proses penyelidikan ini sudah selesai untuk klarifikasi dari sisi kita yang diundang. Tinggal Jokowi yang belum ya? Tinggal sekarang juga sebagaimana tadi dengan yang lain-lain, disebutkan di sana bahwa kita sedang menunggu proses gelar perkara khusus. Dan itu adalah yang sangat menentukan. Artinya kalau di sana sesuai dengan harapan kita selesai yang Polda. Betul. Untuk semua tuntutan dan delik-delik yang diajukan. Apalagi oleh yang tidak punya kompetensi, yang legal standingnya tidak pas dan dipertanyakan tadi. Gitu ya. Untuk yang Jokowi saja selesai. Gitu. Kalau kita nanti selesaikan digelar perkara khusus tanggal 9 Juli besok. Saya kira itu saja dari saya ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, ada Bang Herman mau menyampaikan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya menyampaikan masalah ada organisasi advokat yang menamakan dirinya Pradi Bersatu sebagai pelapor. Ini dia tidak mempunyai legal standing. Undang-undang advokat itu hanya melindungi para advokat dan klien. Dia bisa sebagai subjek hukum apabila ada pelanggaran HAM. Itu di undang-undang advokat. Jadi kalau ada organisasi advokat menyatakan dia sebagai subjek hukum, baik delik aduan maupun delik umum, itu tidak sah, tidak boleh. Dan ini melanggar undang-undang advokat. Nah, bahkan pengacaranya Jokowi saja yang rata-rata anggota Pradi, mereka tidak keberatan ini. Organisasi Pradi Bersatu ini organisasi mana lagi katanya. Kami ini Pradi Oto Hasibuan. Ini teman-teman Pradi semua banyak kan. Asli Pradi, ini Pradi Bersatu nggak jelas ini. Pradi Pasar Pramuka. Itu Pradi Pasar Pramuka lagi ini. Sebagai subjek hukum, delik aduan pula, mana boleh. Di dalam undang-undang advokat itu sudah jelas. Dia bisa sebagai subjek hukum apabila membela pelanggaran HAM. Itu boleh undang-undang advokat. Tapi kalau tidak bisa, tidak sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juju mau menyampaikan sebelum